Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Eka Lestari dengan NIM 202111312 dari kelas S3I ingin memaparkan materi mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama yaitu ada konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, dan pemikiran ulama. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Fikih dipergunakan sebagai pemahaman hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya. Pada masa itu, kata fikih sinonim dengan kata syariah atau din. Penggunaan istilah fikih awalnya mencakup hukum agama secara keseluruhan. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan agama Islam, baik hukum yang berkenaan dengan masalah akidah, akhlak, ibadah, atau muamalah. Dan setelah masa-masa perkembangan normatifnya pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah hukum saja. Menurut fuqaha fikih mengandung dua arti. Yang pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, fikih adalah kumpulan hukum syariah. Menurut fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaan keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaannya, fikih membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Syariah membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan juga membahas hukum-hukum itikadiyah dan akhlakiyah. Menurut Umar Sulaiman, perbedaan syariat dan fikih yang pertama, syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, fikih terus berkembang dan berubah menurut tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Yang kedua, kesamaan syariat dan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar. Sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu. Yang kelima, hukum syariat kebenaran mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Menurut Juhaya S. Praja berpendapat bahwasanya fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu ilahiyah dan dimensi insaniyah. Hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Hukum Islam yang berdimensi insaniyah yaitu hukum Islam yang merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu kebahasaan dan maqasid. Syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan juga hukum. Sedangkan fikih adalah upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Sekat mengartikan bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu hukum dan hukum Islam secara teknis atau jurisprudensi di sisi lain. Akan tetapi, Sekat menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum bahwa yang dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Merujuk pada hukum-hukum yang ada sebelum Islam, misalnya hukum Yahudi, Romawi, dan sebagaimana yang sering menjadi rujukannya. Surjano Sukanto dan Muhammad Abdullah merumuskan hukum dengan arti yang pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan, yang kedua dalam arti disiplin, dalam arti kaidah atau norma, dalam arti tata hukum, dalam arti keputusan pejabat, dalam arti petugas, dalam arti proses pemerintahan, dalam arti perilaku yang teratur, dan dalam arti jalinan nilai-nilai. Sekat ada pada dimensi pertama, ia harus menjelaskan konsep hukum itu muncul dari bawah. Apakah hukum pada masa Nabi Muhammad, hukum Islam itu dari atas atau dari bawah telah ada, eksis atau tidak? Sekat benar ketika ia mengatakan bahwa teknis belum ada pada Nabi Muhammad. Bagi kalangan Sunni diyakini berawal dari kaum Muhammad Idris al-Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i hidup sesudah masa hidup Muhammad. Dimaksudkan adalah pembentukan hukum Islam pada dimensi ketiga. Yang kedua membahas mengenai konsepsi tentang sumber hukum dan periodisasi hukum Islam. Sekat berpendapat sumber hukum Islam yang pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri, artinya tradisi
Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariat. Dan dapat ditarik titik terang bahwa ada dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Pada tahap ini adalah benar bahwa Scott berpandangan bahwa adat atau tradisi pada masa pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai sumber hukum sekunder. Terminologi fikih itu mengarah pada kedalaman dan intensitas keyakinan, tauhid, hukum peribadatan, dan lain-lain. Pemikiran Scott mengenai hukum Islam yang ada adalah bersumber pada tradisi Islam yang dimaksudkan, yaitu semata-mata hanya berdimensikan insaniah atau hukum praktis semata. Dan dari pemikiran Scott ini tertolak sekaligus menggambarkan pemikiran yang amat dangkal mengenai hukum Islam dan sumber hukum yang sebenarnya. Pemikiran Scott mengenai Al-Quran yaitu hanya sebatas kitab hukum dan juga pandangan. Dan hal ini ditolak oleh Colson, Fingerlet, atau ahli hukum Islam yang lainnya. Karena menurut Scott, sumber hukum Islam yang dipakai dari masa Nabi adalah Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam. Pemikiran Scott yang lain yaitu sunnah Nabi bukan hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran di Mekah, Kufah, Madinah. Baik pada masa Nabi Muhammad atau sebelum pemerintahan Umayyah. Dan ia juga memberi kesimpulan bahwasanya tradisi Nabi tidak ada sampai pertengahan abad 2 atau 8 Masehi karena sunnah sebelum waktu itu tidak dipandang sunnah Nabi namun sunnah masyarakat. Scott juga membandingkan versi tradisi awal dan versi tradisi kemudian. Ia mengatakan bahwa dalam periode selanjutnya ada tradisi yang tidak ada periode sebelumnya dan ini menunjukkan bahwa tradisi dari periode selanjutnya adalah palsu, yakni versi selanjutnya itu lebih lengkap dari sebelumnya dan oleh itu versi-versi selanjutnya ini telah diperluas lewat pemalsuan. Scott juga mengatakan bahwa hadis-hadis dogmatis belum terwujud pada masa ditulisnya larangan-larangan dogmatis. Hal ini coba dibuktikan bahwasanya Hasan tidak menyebut hadis apapun. Lebih lengkapnya, penulis mengutip surat yang dikirimkan oleh Khalifah Abdul Malik dari Bani Umayyah kepada Hasan al-Basri. Dan hal esensial dari surat ini adalah Khalifah meminta dari antara alternatif bentuk-bentuk bukti yang dipakai Hasan al-Basri untuk mendukung pendapatnya. Apa ada transmisi verbal atau riwayat dari salah seorang sahabat Nabi? Dan menurut Rahman, dalam surat itu Hasan merujuk pada sunnah Rasulullah, tapi ia tidak bisa mengutip satupun riwayat Nabi atau sahabat mengenai hal khusus. Hal ini karena Hasan menyatakan bahwa perdebatan mengenai kebebasan manusia untuk memilih versus determinismenya adalah suatu hal yang baru. Kritik lain yang dilontarkan oleh Rahman bersifat keberatan logika terhadap pendapat Scott yaitu tentang definisi sunnah. Menurut Scott, sunnah adalah tradisi normatif atau tradisi yang hidup atau peristiwa aktual masyarakat. Sedangkan menurut Rahman, yaitu diletakkan berdampingan dan tidak konsisten, yakni tentang perilaku normatif di satu pihak dan praktik yang hidup serta aktual di pihak yang lain. Menurut Scott, isnad yaitu sebagai metode yang lahir terkemudian sebelum hadis muncul dan Mustafa Azami memberi pendapat bahwa isnad telah dipakai secara insidental dalam literatur di masa periode Islam dalam sebuah makna yang jelas tanpa menyentuh sasaran pemakainya. Sistem isnad juga telah dipakai dalam periwayatan syairi pra-Islam. Sistem ini telah dipakai untuk mendokumentasikan literatur hadis dan isnad itu telah digunakan sebelum perang Siffin. Fitnah terjadi, tapi para perawi belum begitu tegas dalam menerapkannya. Kritik lain yaitu periode Islam dimulai awal abad 2 di akhir masa pemerintahan Umayyah. Pemikiran ini berbeda dengan pendapat lain, khususnya Mu'arrikh seperti Muhammad Ali As-Sayis dan Al-Wahhab Khalaf. Menurut Harun Nasution, pada periode Nabi, segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikan. Secara langsung pembuat hukum adalah Nabi, tapi secara tidak langsung pembuat hukum adalah Tuhan. Dengan itu, pemikiran Scott dalam pandangan sejarawan Muslim atau Barat tidak realistis. Menurut analisis Scott, bentuk hukum Islam di masa Nabi dan sahabat belum terwujud secara teknis, kecuali hukum keluarga dan waris. Jadi bentuk hukum Islam didasarkan bahwa hukum sebagai kaidah memiliki 3 asas, yaitu juridis, filosofis, dan juga sosiologis. Hal ini dikemukakan oleh Surjono Sukanto. Pada zaman awal Islam, selain pertalian nasab atau kerabat, terdapat 3 sebab bisa mendapatkan harta. Yang pertama adopsi, hijrah, dan juga persaudaraan antara muhajirin dan ansor.
Berdasarkan fakta sejarah, tampak bahwa pada masa Nabi, bentuk hukum Islam sudah mulai terbentuk. Secara normatif atau teknis telah terwujud, tapi tetap yang paling orisinal adalah Al-Quran. Yang selanjutnya itu konsepsi penggalian metode hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, berpendapat karena hukum Islam uluhiyah dalam arti bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yakni teologi, filsafat hukum, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi itu meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Sedangkan pendekatan filsafat, menurut Juhaya S. Praja, filsafat mempunyai tugas kritis. Yang pertama, mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan ilmu yang telah berjalan sendiri. Pendekatan filsafat hukum Islam yang pertama objek teoritis, yaitu ada prinsip, ada dasar, tujuan, asas, dan juga kaidah. Yang kedua ada objek praktis, yaitu mengapa manusia melakukan muamalah dan harus diatur oleh hukum Islam. Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat. Yang ketiga, apa hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa dan juga haji. Selanjutnya, kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh pada yang mengkajinya. Pengajian ini memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya. Menurut Abu Zahroh yang didukung oleh Abdul Wahid Khalaf, bahwa aturan hidup yang terdapat dalam Al-Quran hanya dapat dilacak dengan 2 pendekatan, yaitu semantik dan filosofis. Dengan ini, pendekatan hukum Islam identik dengan maqasid asy-syariah. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi, akhirnya sejarah harus berbicara fakta, yang dimana dengan sendirinya nilai-nilai menjadi terabaikan. Sebagaimana diungkapkan oleh F.R. Anker Smith, sejarah memang penting digunakan untuk mengetahui setting sosio-historis suatu hukum dalam realitas masyarakat. Tapi persoalannya adalah sejarah mengandung masa lampau yang bisa jadi data-datanya masih mengandung kerelatifan dan spekulatif meskipun memiliki makna. Pengertian hukum menurut Scott semata-mata berdimensi kekuasaan fana negara yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan 2 pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh Scott. 2 pendekatan yaitu 1. Pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Namun dalam memahami hukum Islam seharusnya melibatkan berbagai macam pendekatan seperti teologi, filsafat, sejarah, ilmu-ilmu sosial, bahasa, dan juga maqasid syariah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.